Hai Sobat Mantus, kali ini Mantus kehadiran produk baru dari Soundpeats nih, Soundpeats Cybergear. Kalau dari namanya langsung terpikir kata cyberpunk yang emang udah kerasa banget dari desain yang terlihat di packagingnya. Fitur andalannya adalah gaming mode dengan klaim low latency 45 ms. Apakah produknya worth it untuk kelas TWS menengah di harga 500 ribuan? Yuk langsung aja kita unboxing dan cobain. Dan kita bakal compare juga nih sama gaming TWS terdahulunya Soundpeats, yaitu Soundpeats Gamer Number One. Kotak packagingnya modelnya sama seperti Soundpeats lainnya ya, dengan fitur-fitur yang tertera pada kotak packagingnya. Di dalam packagingnya juga sudah include extra ear tips dan user manual. Isinya standar, barang-barang esensial aja. Kita masuk ke produk details ya. Untuk ukuran charging box-nya nggak terlalu besar, tapi emang terkesan bulky dengan style yang kerasa banget cyberpunk-nya nih. Materialnya terlihat kokoh dengan finishing matte. Awalnya aku pikir bahannya dari metal gitu sih, tapi ternyata materialnya dari plastik aja, dan beratnya juga ringan loh. Buat kaum nyala-nyala RGB, ini cocok banget buat kalian. Ketika charging box-nya dibuka, powernya akan otomatis menyala. Tinggal tap satu kali aja, RGB-nya akan berganti mode. Dan kalau menurutmu rada mengganggu, bisa dimatiin juga lampunya. Kapasitas charging box-nya 470 mAh, chargingnya menggunakan USB-C dengan tegangan yang tidak melebihi 1 ampere. Saat charging, lampu indikatornya akan menyala kedap-kedip dan akan mati ketika baterainya full. Untuk earbuds-nya memiliki model tangkai yang panjang seperti kebanyakan TWS gaming lainnya. Walaupun build-nya sedikit besar, tapi surprisingly bodinya cukup ringan ya, hanya 4 gram saja. Ear tips-nya silikon dan cenderung lebih tipis. Tombol NFB-nya cukup di tap-tap aja, dan TWS ini juga sudah dilengkapi dengan dual mikrofon di bagian atas dan bawah. Untuk pairing, tinggal di-press aja selama 3 detik hingga lampu indikator menyala pada earbuds-nya. Dan tinggal kamu pairingkan ke Bluetooth device kamu. Salah satu fitur yang menurutku A+ banget dari Cybergear ini, dia sudah bisa connect ke dua device. Setelah terkoneksi dengan device 1, tinggal matikan Bluetooth di device 1 dan konekkan ke device 2. Setelah itu, konekkan kembali ke device pertama, maka TWS-nya sudah terkonek di dua device. Fitting earbuds-nya ringan dan pas banget di telinga. Aman juga walaupun digoyang-goyangkan, dia tetap stabil dan walaupun bentuknya in-ear, tidak bikin sakit di kuping ketika dipakai lama-lama. MFB-nya lumayan sensitif, tapi jangan khawatir. Ada fitur matikan single tap di aplikasinya. Ketika baru dipakai, sudah kerasa banget noise reduction dan isolasi yang bagus. Soundpeats Cybergear merupakan salah satu TWS gaming dari Soundpeats dengan klaim low latency 45 ms. Sebelumnya, Soundpeats juga memiliki TWS yang berembel gaming, yaitu Soundpeats Gamer Number One. Harganya juga hampir sama di sekitar 500 ribuan. Gamer Number One sama-sama mengusung tema RGB, namun lampu RGB-nya tidak bisa diganti-ganti modelnya. Untuk fittingnya hampir mirip-mirip, namun ujung tangkainya lebih bulat. Overall, dari segi fisik, aku lebih suka dengan Gamer Number One ya, karena terlihat lebih simple. Walaupun earbuds-nya sedikit lebih berat nih, di 5 gram.
Oke, langsung aja kita coba tes delay untuk kedua TWS ini ya. Dan untuk gamer number one, klaimnya dia ini delaynya 0,01 second. Ketika dipakai main game dengan gaming mode, masih kerasa delaynya ya untuk si Cybergear ini, tapi nggak sampai mengganggu. Dan untuk gamer number one delaynya lebih kerasa lagi nih, tapi masih bisa ditoleransi. Overall, keduanya masih aman buat main game, dan untuk game-game FPS juga masih aman. Untuk gamer number one suaranya sedikit lebih nusuk di telinga ketika ada suara tembakan dan beberapa efek suara tertentu. Dan kerasa banget cripsnya. Keduanya memiliki soundstage yang luas dan detail, jadi enak banget dipakai buat main game. Sekarang aku mau coba kedua TWS ini kalau buat dengerin lagu ya. Aku pengen coba dengerin lagu How Do You Love Somebody dari Why Don't We dan beberapa lagu lainnya menggunakan Android DAP Ruizu H6. Kalau kebanyakan headset atau TWS gaming itu minim di bass, tidak berlaku di Cybergear. Bassnya deep, bulat, dan kerasa boom-boomnya. Vokalnya clear dan detailnya bagus. Cenderung ke V-shape karena treble-nya lumayan extend tapi masih aman di telingaku. Berbeda banget nih sama gamer number one, yang lebih bright dan edgy. Dengan treble yang extend dan lumayan pedes, untuk vokalnya clarity dan detailnya oke. Namun dari segi bass, gamer number one tidak sedip dan powerful si bassnya Cybergear. Bassnya lebih punchy dan terkesan menyebar. Satu lagi nih perbedaan yang kerasa banget adalah tingkat powernya. Gamer number one memerlukan volume yang lebih tinggi. Overall, untuk Soundpit Cybergear ini layak dilabeli sebagai TWS gaming yang lebih upgrade dari pendahulunya, si gamer number one. Yang paling kerasa upgrade-nya ada di bagian bass, jadi lebih oke untuk dipakai dengerin musik dan juga nonton film. Namun aku juga rasain nih kenapa harga keduanya ini masih sama di pasaran. Karena dari soundstage-nya dan detailnya, aku rasa gamer number one lebih unggul nih, dengan menggunakan dual driver yang support 3D sound. Oke, segitu aja review dari aku ya. Link pembelian sudah aku sematkan di deskripsi. Buat kamu yang pernah nyobain keduanya, boleh banget nih tambahin pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu nggak mau ketinggalan updatean dari kita, jangan lupa like, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya. Sekian dari Mantus, bye!